pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk berbicara, untuk menyatakan isi hati-Mu. Kau urapi, biar Roh Kudus saja yang bekerja. Kau kuduskan tempat ini Tuhan, biarlah hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur sudah berdoa. Amin. Shalom. Ketemu lagi. Saya ini sudah 3 kali bawa firman ya, di ladies 2 kali. Sampai saya itu bingung. Tuhan ping telu temai podo. Tapi ya kalau memang itu sudah diberikan saya, pasti Tuhan yang akan bicara sih. Saya ini sebenarnya lemes ya. Mulai hari Minggu kemarin itu saya tuh mumet kayak vertigo, enggak bisa bangun itu sampai setengah hari. Sampai sekarang itu kalau saya pakai kegiatan sebentar, cuci piring itu sudah ini lemes gitu, lemes rasanya kayak mau mumet, udah saya istirahat lagi. Juga kalau ada orang mau ngopi apa, saya gitu lagi, saya bawa tidur lagi. Sampai ini tadi seharian ini saya tiduran ke depan, tiduran lagi. Ini bisa lemes, gemeter, apa ya, kayak orang yang kurang makan gitu loh, kayak yang enggak makan seharian itu loh. Padahal pagi saya itu udah makan telur ya. Terus jam 10 saya makan. Jam 1 saya makan lagi, memang enggak banyak, kalau banyak tambah saya sakit malah. Itu aduh Tuhan, aku sudah mau WA Pastor. Pastor, kalau saya nanti sampai mumet enggak bisa datang, saya serahkan gitu, saya enggak bisa. Pagi itu sudah mau ngomong, sudah mau saya WA gitu. Enggak jadi, Kak. Tuhan beri kekuatan, tapi puji Tuhan saya saja ada di sini. Apa boleh Gibran ngomong? Saya sudah di sini. Iya, emang lemes ini ngejer itu, sampai saya bawa kuenya Maria itu jualannya itu. Saya ini makan gitu loh, biar enggak. Ini kaki ini rasanya kayak urapan. Kayak kena urapan. Oke. Nah, tapi semua itu Tuhan izinkan supaya saya terus mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan izinkan mungkin dengan apa tugas yang diberikan saya, apakah dengan keadaan saya ini saya menyerah atau saya terus lanjut. Tapi saya nggak mau menyerah, saya lakukan sebisa saya bersama dengan Tuhan. Temanya bulan ini bulan yang terakhir ya, Selasa terakhir ya. Tak pikir kemarin Selasa terakhir. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang, kasih Allah yang begitu besar, sehingga supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa. Itu berarti tentang kasih ya, kasih yang besar, kasih yang murni, kasih kasih itu perlu pengorbanan, perlu perlu pengorbanan. Jadi mungkin oksigen gak sampai nangutek. Beneran. Jadi kayak mau ngomong ini kayak telat gitu loh. Kasih itu perlu pengorbanan serta dengan pengampunan ya. Orang kalau mengasihi pasti penuh dengan pengampunan. Karena kita mengasihi. Contoh dengan anak-anak kita. Anak-anak kita kurang menyakiti apa? Kurang kita sudah berikan yang terbaik. Tetapi mereka masih seenaknya sendiri. Tapi mereka masih aja anak itu merasa orang tua nggak merhatiin atau apa.
akhirnya sampai dia menyakiti orang tua. Tapi kita tetap mengampuni. Karena apa? Kasih yang murni dari hati itu selalu mengampuni. Dan kita mengasihi anak kita pasti berkorban. Pengorbanan kita itu enggak ecek-ecek ya. Sampai anak kita butuh masuk sekolah, aduh sekian juta. Itu kita sudah kerja keras. Kita berdoa siang malam untuk Tuhan buka jalan supaya, dan kita terus bekerja. Itu pengorbanan, apalagi kalau sudah anak sakit. Kita nungguin, kita nggak kerjakan rumah, kita nungguin anak, apalagi kalau anak itu masih kecil-kecil. Kita ibu-ibu ini yang punya anak pasti ngalami semua. Bagaimana pengorbanan orang tua kepada anak. Terlebih lagi Bapak kita. Bapak kita yang mengasihi anak-anaknya. Makanya malam ini saya beri judul apa ya? Judulnya mau oleh nok dalan aku ini. Iya, ambek malah aku ngene iki aku oleh. Oh iya. Kebaikan Bapa. Kebaikan Bapa. Oh iya. Dari tadi itu belum dapat judul. Tapi tadi itu tiba-tiba kok ya isi kayak judulnya. Memang kebaikan Bapa ya. Apa? Kenapa Tuhan kok sampai mengasihi manusia yang sudah begitu jahat? Kenapa Bapak kok bisa sampai sebegitunya mengorbankan anaknya yang tunggal? Untuk dianiaya, untuk disalib. Hanya untuk manusia-manusia yang sudah rusak. Manusia-manusia yang sudah enggak memiliki kasih. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita semua, menciptakan semua manusia, yaitu diawali dari Adam. Diawali dari Adam. Ada kan di sini Kejadian 1 ya ayat 27. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka segambar. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu dengan dibentuk dengan kasih. Dia membentuk itu karena kasih. Dia mau menciptakan manusia ini. Bahkan sampai diberikan nafas kehidupannya kepada manusia. Itu saking sayangnya. Tetapi karena manusia itu sudah hilang kemuliaannya karena dia tidak taat sama aturan yang Tuhan beri. Dia dapat dibujuk sama si iblis untuk memakan buah yang dilarang itu. Akhirnya dia jatuh. Dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Waktu dia masih sama serupa dengan Allah, dia bisa bebas ketemu Tuhan, bicara sama Tuhan, ketemu bebas. Karena apa? Sama-sama kudus, sama-sama bercahaya. Tapi saat dia jatuh dari dosa, dia jatuh ke dalam dosa, dia hilang. Cahaya kemuliaannya itu hilang. Sehingga dia nggak tahan ada keberadaan Tuhan bersamanya, dia nggak tahan. Karena apa? Dia sudah cahaya yang sama dengan Tuhan ini tadi hilang. Makanya dia nggak berkenan untuk tinggal di Taman Eden itu. Dia diusir sama Tuhan. Lah Tuhan mau mengembalikan semua itu. Apa yang sudah rusak itu Tuhan mau kembalikan. Karena Tuhan mengasihi. Dia menciptakan Adam ini dengan kasih, dibentuk, dibuat cakep mungkin ya. Nggak mungkin kan sembarangan. Sekarang kita aja kalau bikin patung, bikin lukisan aja pengen yang bagus, yang indah. Apalagi Tuhan. Tuhan
Nah itu kepingin Tuhan itu mengembalikan. Dengan cara apa? Waktu ada perjanjian lama, waktu hidup dalam perjanjian lama, manusia nggak pernah bisa seperti dulu. Dia kalau mau minta pengampunan, minta penebusan dosa, dia harus melalui orang dulu, melalui imam. Jadi nggak ada kebebasan untuk datang ke Tuhan. Ada hukum. Nah, Tuhan sangat mengasihi, oleh karena itu Tuhan memberikan anaknya yang Tuhan. Itulah hadiah yang diberikan kepada Tuhan untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita yang sudah rusak, kita yang sudah bejat, kita yang sudah nggak berkenan di hadapan Tuhan, yang seharusnya kita itu nggak lagi itu bisa datang kepada Tuhan. Kita itu sudah tinggal, kita itu kalau umpama nggak ada Tuhan Yesus, kita itu sudah pasti larinya ke ada tempatnya sama iblis itu. Tapi Tuhan itu begitu sempurnanya ya, sampai dia itu sudah dinubuatkan di Yesaya bahwa akan ada juru selamat ya. Itu garai. Jadi ngepir terus. Tapi itulah intinya kita itu kasih itu, makanya Tuhan mau mengembalikan wujud kita yang asli, yang yang indah. Makanya ada Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Saya kalau merenungkan diri saya sendiri dulu, Tuhan, aku tuh nggak layak. Apa yang sudah aku lakukan? Aku nggak layak. Tetapi Tuhan mengasihi gitu. Sehingga Tuhan itu menunggu saya begitu lama, sampai ditunggu saya itu sampai saya itu mencari Dia. Sampai saya itu akhirnya rindu. Itu semua itu karena Tuhan mengasihi kita. Makanya setiap kita sudah diberikan anugerah, sudah diberikan kasih itu, biarlah kita boleh mengasihi sesama kita. Memang manusia itu sulit ya. Manusia memang ada batasnya ya. Untuk mengasihi itu ada batasnya. Kalau sering terus-terusan apalagi antara suami istri, itu ada batasnya gitu. Akhirnya perkataan kita ini bisa keluar cereh. Tapi oleh karena kasih itu yang menyatukan kita, yang memulihkan hidup kita. Allah Bapa kita yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Dia yang tidak berdosa, tapi Dia mau turun ke bumi untuk menebus kita, untuk mengaruniakan segalanya. Ini ada dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak kita tuh mengaruniakan apa yang Dia miliki kepada kita. Kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Penebusan itu setiap orang berusaha untuk mencari penebusan dosa ya, dengan cara mereka. Tetapi Tuhan sudah menyediakan dirinya bagi yang percaya. Dia akan melepaskan semuanya, menjadikan kita suci. Kita sebagai anak, kita harus menjadi serupa dengan Bapa kita. Kita harus belajar untuk menaklukkan diri kita sendiri. Belajar yang tadinya kita egois, yang tadinya kita itu
enggak mau tahu, enggak peduli. Kita belajar. Karena semua itu harus belajar. Kalau Tuhan menghadapkan itu, ya kita lakukan. Kita harus peka gitu. Tuhan itu mau kita itu menjadi seperti, supaya ada hubungan lagi seperti Adam dan Hawa sebelum dia jatuh dalam dosa. Tuhan itu mau membawa setiap kita itu ya, menjadi serupa dengan dia gitu. Hidup kita kudus. Hidup kita selalu di dalam kebenaran. Karena orang baik belum tentu orang itu hidupnya dalam kebenaran. Tetapi kalau orang hidupnya dalam kebenaran, pasti orang itu penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kasih. Karena kebenaran ini adalah dari surga. Dunia tidak bisa menerima kebenaran. Dunia selalu berusaha untuk membawa manusia ini untuk binasa. Sekarang banyak yang bunuh diri ya. Karena terlalu sekarang hutang lewat ojol itu kan banyak. Mereka akhirnya terikat di situ, dibully, terus ke teman-temannya. Mereka yang nggak tahan, mereka akhirnya bunuh diri. Yang kemarin itu saya baca berita itu ada guru honorer ya. Guru honorer ini sudah beberapa bulan nggak digaji gitu loh, nggak diberikan gitu loh gajinya itu. Sehingga untuk makan, untuk bayar sekolah anak, untuk ini dia itu hutang sampai berapa ratus gitu loh. Akhirnya dia kayak ditagih sana kayak ketakutan. Akhirnya pagi-pagi jam 2 anaknya ini 2, yang satu masih SD dan yang satu tuh SMA. Tapi yang SD ini dibawa ke kamar. Ternyata minum racun. Jadi 3 bapak, ibu, anaknya yang kecil itu mati bunuh diri. Terus yang anaknya yang besar ini enggak diajak. Cuma dititipi surat gitu, dikasih surat supaya bisa jaga diri. Nah, dia pagi-pagi mandi mau berangkat sekolah itu nyariin orang tuanya. Kok ditutup, kok dikunci gitu. Terus manggil tetangga, digedor. Ternyata sudah mati semua, sudah meninggal semua. Nah itulah, kalau kita nggak punya Roh Kudus, nggak ada yang memberikan kekuatan, nggak ada yang menghibur, nggak ada yang nggak ada yang memberikan kata-kata. Kalau kita punya Roh Kudus dan kita baca firman, saat kita menghadapi seperti itu, kita bisa tenang. Karena apa? Roh Kudus itu ada di dalam, yang memampukan kita. Kita terus diingatkan oleh firman-Nya bahwa aku nggak akan meninggalkanmu, aku nggak akan khawatir. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menggenggam, itu bisa kita bisa kuat. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi orang yang di luar Kristus, dia yang gak kuat, dia pasti bunuh diri. Dia pasti melarikan diri, menjual diri bahkan untuk mencukupi dengan caranya. Kita bersyukur punya Bapak yang sebegitu memikirkan anak-anaknya untuk bisa kembali lagi menempati kerajaannya. Yang tadinya sudah keluar dari kerajaan Bapak kita. Itulah kebaikan Bapak. Jangan kita sia-siakan apa yang sudah Bapak berikan kepada kita. Apapun ya, apapun kondisi kita, masalah kita, apapun keadaan kita, mungkin kita mengalami apapun. Anak sakit gak punya uang, anak mau masuk sekolah gak ada uang. Karena uang lah yang nomor 1 ya. Untuk orang dunia itu uang itu nomor 1. Yang bisa katanya itu membuat segala-galanya bisa lancar. Tapi kita anak-anak Tuhan bukan uang. Tuhan Yesus yang membuat kita itu segalanya bisa lancar.
dan berjalan di dalam kebenaran. Makanya saya minta tetap hati kita itu kepada Tuhan gitu. Kalau kita menghadapi, karena saya itu banyak menghadapi apapun ya, bahkan sampai sakit yang sudah. Tapi Tuhan saya belum mengenal Tuhan seperti sekarang loh ya. Waktu itu baru bertobat. Tapi saat saya bertobat, Tuhan itu karena saya mau gitu loh. Saya mau terus belajar. Jadi Tuhan terus mengajar saya. Bahkan saya itu jatuh. Sudah bertobat jatuh. Masih Tuhan kasih kesempatan. Jatuh lagi. Terakhir saya janji sama Tuhan. Sampai sekarang. Itu bukan karena kekuatan saya ya. Bukan karena saya berusaha keras. Enggak. Itu karena Tuhan. Dan saya merespon. Harus ada respon. Kalau kita cuekin itu, kita akan terus seperti gini-gini aja. Walaupun kita mungkin hidup kita pas-pasan ya. Pas untuk jalan-jalan ke luar negeri. Pas beli mobil uangnya pas loh, gitu nggak apa-apa. Haleluya ya. Kan pas-pasan itu jangan ini kan pas terus menit gak bisa makan, enggak. Pas untuk beli mobil uangnya pas, untuk beli rumah uangnya pas. Haleluya. Kan kalau kondisi kita itu pas-pasan, janganlah kita itu terus takut, tapi bersukacitalah. Muliakan Tuhan. Saat kita benar-benar mengenal Tuhan, kita tuh berjalan itu walaupun ada sandungan, ada batu, ada kerikil, kita bisa melihat gitu. Kalau kita itu panik, kita nggak akan pernah bisa melihat. Nggak akan pernah bisa melihat penghalang-penghalang. Tapi kalau kita tenang bersama Tuhan, kita bisa melihat. Kita bisa hindari. Nah, caranya apa? Ya kita terus ada di dalam hadiratnya. Kita terus hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan itu yang akan menunjukkan, oh jalan ini gini. Jadi kita tenang gitu. Kalau kaget sesaat itu lumrah ya, manusiawi. Karena kita masih punya jantung, jadi kan kaget. Jeduk gitu ya. Kayak kemarin itu saya kaget. Kemarin saya sudah ngomong sama di Ladies. Tiba-tiba saya dapat tagihan air itu 500.000. Apa enggak kaget ya? Terus besoknya saya bisa. Padahal saya sudah Tuhan, ya sudah. Tapi mungkin waktu itu fisik saya lemah, terus kaget. Walaupun sesaat, tapi itu mungkin ya memacu gitu loh. Tapi saya bersyukur aja, tapi ya saya percaya ya ada gitu ya. Ada uang untuk bayar, tapi kan boleh entek ngono loh, boleh untuk yang ini. Tapi saya enggak ada rasa selanjutnya itu enggak ada rasa namanya takut khawatir. Cuman saya itu bersyukur aja. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Udah listrik 500, air 500. Tapi ya kebayar. Semua itu Tuhan. Nah ya itu. Makanya saya kaget gitu. Biasanya cuma 250, 270 gitu. Ini sampai 500 apa enggak, ini langsung mules ya. Enggak bocor. Itu hatiku Yesus. Enggak tahu, mungkin aja enggak keperiksa. Biasanya air itu jadi sekarang mahal, nanti pas tagihan berikutnya turun. Iya nek ngono enak. Oh. Jadi nggak dicek. Enggak dicatat. Ya 500 ya. Dibuat perkiraan. Nah, itulah. Itu cuma kejutan kecil ya termasuk ya. Kalau kejutan besar, tiba-tiba anaknya diperiksa kanker. Apa enggak terkejut-kejut itu? Terkejut. Tapi biarlah roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan penghiburan, roh yang
memberikan kita itu semangat, itu aktif gitu. Biarlah itu aktif. Ya kita itu harus mengaktifkan tiap hari untuk jaga-jaga kalau hal seperti itu. Kalau kita nggak mengaktifkan, Roh Kudus itu mau jarno, santai, nggak ikut campur tangan, ya dia diem. Tapi kita aktifkan, yaitu kita dengan menyembah. Roh Kudus disenangkan. Untuk jaga-jaga kalau kita menghadapi hal yang tiba-tiba, dumadaan, ujuk-ujuk. Nah itulah, makanya kita punya Bapak, punya Roh Kudus itu, seharusnya kita itu tidak perlu lagi ketakutan ya. Takut boleh sih, manusiawi kok. Tapi jangan berjam-jam, cukup sesaat, itu logis itu. Tapi kalau sampai berjam-jam, ya kebacut. Kalau sudah mengenal Bapak kita, sudah mengenal firman-Nya. Kalau masih ketakutan, hidup dalam ketakutan itu intimidasi dari iblis. Intimidasi dari iblis. Iblis itu berusaha untuk memberi hati kita nggak damai sejahtera. Iblis itu berusaha mencuri damai sejahtera kita, berusaha dihadapkan dengan hal-hal ketakutan, mencemaskan. Itu kerja kerasnya iblis. Iblis ini sekarang ini bekerja keras untuk membawa jemaat. Kalau yang sudah serupa dengan dia sih gak ngurus ya, gak urusan. Yang serupa dengan Bapak ini loh, yang dicari sama iblis. Ayo ikut. Kesuwen ngenteni doamu. Ayo melok aku. Ada orang yang bisa bantu. Ya. Tapi kalau kita enggak, tapi kalau kita itu ngikuti keadaan kita, ngikuti apa yang di depan kita enggak akan pernah bisa mengetahui kasih Bapak kepada kita itu sampai bagaimana kepada kita. Kita kalau, makanya ayolah kita itu kalau enggak ada pekerjaan, pas lagi nganggur, merenunglah kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Itu bisa membangun roh kita. Bisa memberikan kekuatan baru. Bisa kita tuh bertambah lagi, semakin percayanya kepada Tuhan itu. Tidak gentar lagi. Merenungkan kebaikan Tuhan. Kadang kita kan jarang merenungkan kebaikan Tuhan. Kongkon saksi aja. Suruh bersaksi itu ragu. Aku loh mek ngene apa? Aku apa terusan nyaksikno. Kebaikan Tuhan itu banyak ya. Kalau kita mau, kalau cuman sekedar menyaksikan kebaikan Tuhan setelah itu lupa ya percuma, enggak ada membuat kita itu bertumbuh. Tetapi biar setiap masalah itu kita renungkan. Kita doa. Sehingga tahu, oh doaku dijawab Tuhan. Kadang doa itu memang bisa langsung spontan dijawab. Ada yang masih menunggu waktu. Wes lali kan kita mendoakan karena menunggu waktu. Setelah itu terjawab, lupa kalau ini ternyata Tuhan yang menjawab gitu. Dipikirnya usaha dia sendiri. Disitulah kalau kita itu nggak pernah merenungkan, kita harus merenungkan karena supaya apa? Supaya kita itu selalu tahu kebaikan Tuhan, supaya saat kita di hadapan masalah dan kita ditolong Tuhan, itu juga tahu gitu, Tuhan itu menolong kita. Tapi kalau kita plus, kita nggak pernah tahu kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita itu dibawa kembali ke rumahnya, ke tempatnya. Tempat kita itu bukan di yang gigi, kertak gigi, ulat, bukan di situ. Makanya Tuhan itu sampai memberikan hidupnya agar kita yang sudah mati ini loh bisa hidup lagi, bisa hidup kekal
Coba kalau kita renungkan. Kita ditolong orang, itu aja tuh terima kasih. Oh bisa-bisa apa gitu di benakno karena pertolongannya. Kita bisa. Tapi kalau sama Tuhan kita sering lupa. Coba belajar mengucap syukur saat kita diberi kesehatan. Kadang kesehatan itu dilupakan, dianggap itu bukan berkat. Kalau orang lihat nafas kayak gitu, kayak Pastor Sam cerita di rumah sakit. Oleh karena itu hadiah yang besar, yang tidak ada tandingannya, tidak bisa diganti oleh emas, permata, apapun, itu jangan kita lepaskan. Biar kita mungkin dibenci orang, kita dibenci anak, biarkan, tetap kita sama Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini saat di bumi ini seperti kita di surga, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, tidak tidak sakit-sakitan. Tidak sakit-sakitan. Orang kalau selalu mengeluh itu pasti sakit-sakitan. Karena apa? Karena dia tidak bisa bersyukur. Tapi Tuhan mau kita merasakan di bumi ini seperti di surga. Itu ada kan di doa Pak Kapi. Itu yang Tuhan mau buat kita semua. Karena itu ayo kita semakin hari semakin kita melekat kepada Tuhan, supaya kita merasakan penyertaan Tuhan itu kita bisa merasakan gitu. Kalau kita nggak lebih sungguh-sungguh lagi, saat dihadapi apapun ya, langsung ke Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan gitu, untuk kita bisa bersyukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberikan rancangan-rancangan yang terbaik buat kita. Gak semua orang menerima hadiah itu. Tapi hadiah itu diberikan semua. Kayak tukar kado. Tukar kado. Diberikan, hadiah itu diberikan, ambil. Ada yang mau cepat-cepat ngambil. Senang ngambil, diambil senang. Ada yang malas, salah. Padahal tidak tahu itu hadiah-hadiah yang menyelamatkan kita. Hadiah yang menjamin hidup kita di bumi ini tidak ketakutan. Loh, orang ketakutan itu bahaya. Bisa bunuh diri, bisa melakukan apapun. Takut diancam. Kalau dia tidak mau bunuh diri, dia yang membunuh. Dibunuhnya orang itu yang ngancam-ngancam. Makanya biar hidup kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membawa kita semakin hari hidup kita itu semakin baik. Dengan tetangga, dengan tunjukkan bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi dan kita mau mengasihi mereka. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dulu, Allah yang mengasihi kita lebih dulu dengan mengorbankan anaknya. Supaya apa? Supaya kita yang terikat oleh dosa ini, yang dikuasai oleh dosa ini, diperdamaikan oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya yang sudah tercurah itu. Gak main-main loh pengorbanan Tuhan itu. Gak main-main. Ayo kita belajar merenungkan. Jangan kita lewati, apapun kita lewati gitu, jangan. Kita renungkan, kita akhirnya tahu. Kita bisa mengenal Bapak kita. Saya bersyukur, saya terima kasih Tuhan, karena dengan belajar, saya mengenal
Mungkin belum sepenuhnya, belum sampai ke dalam ya. Tapi saya sudah mengenal Bapakku ini. Makanya saya itu selalu bersyukur. Makanya kalau apa yang di pelayanan kayak Jumat kemarin itu kan mungkin sudah Putri sudah melayang-layang gini cari enggak. Akhirnya saya lagi boros. Ini terpaksa itu kasihnya itu Kamis pagi padahal Jumat itu Pastor. Aku pas lagi. Nah itu, tapi itu saya mau lakukan Tuhan, aku mau lakukan. Melayang-layang cari yang mau gitu loh untuk nyampein firman Tuhan. Kembali ke saya. Pokoknya saya itu kalau sudah bagian saya terus Putri cari yang lain, ada yang nggak bisa, ada yang ini berurusan ya sudah. Itulah, ayo kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Sebab Bapa yang penuh dengan rencana-rencana yang besar bagi kita, rencana-rencana indah bagi kita. Ayo kita itu jangan lagi sama Tuhan itu jangan lagi seperti kita waktu seenaknya gitu loh. Aku ada waktu doa, punya iling doa, iling gak nang ibadah, aku nak perlu gak ibadah sih. Ayolah usahakan utamakan dulu Tuhan, utamakan dulu kita cari Tuhan. Utamakan itu nomor satu. Karena apa? Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan juga mengutamakan kita. Kalau kita santai-santai aja ya sudah, jalan di tempat aja. Nggak usah soro-soro, lapo, nang gereja nggak usah. Kalau kita nggak bertumbuh, akhirnya mati. Kayak saya ngeramut tanaman ya. Tanaman itu nggak gede-gede, tak siram, tak apa. Dia nggak mau bertumbuh. Tiba-tiba mati. Ya seperti kita ini. Ini tumbuhan ini masih saya siram loh. Apalagi kita nggak pernah disiram sama firman Tuhan. Lama-lama roh kita mati, nggak bisa mendengar, nggak peka lagi, mati nggak bisa berbuat kasih itu gimana, wis mati. Peduli sama orang itu wis mati semua, karena memang roh kita sudah mati. Mau mati ku sapa kae sapa-apa ya. Enggak bisa. Roh kita kalau mati ya enggak bisa melakukan apa yang Tuhan mau karena mati. Tapi mau apa yang disuruh dunia ini kerjakan. Karena intinya iblis sudah mati. Maksudnya iblis sudah tempatnya sudah enggak bisa diganggu gugat. Dia itu berkuasa di dalam kerajaannya. Tapi dia mau, padahal dia sudah banyak ya teman-temannya. Tapi enggak mau, dia mau kita semua ini diseret masuk. Makanya lebih iblis itu seneng kalau dia bisa mempengaruhi orang sampai bunuh diri. Itu lebih seneng. Gak suwe, gak kesuwen oleh ngeliteri, gak kesuwen kan. Balik maneh, balik lagi. Menghasut kita enggak, tapi kalau kita dihasut sekali dua kali terus kita bunuh diri, wah iblis itu seneng wis, itu pekerjaan singkat itu, nggak usah lama-lama kan, wis mati otomatis kamu tempatnya ada sama aku di sana. Tapi kalau orang yang kuat di dalam Tuhan, iblis itu nggak pernah berhenti untuk mencobai. Sekarang nggak bisa, besok dihadapkan kita, Tuhan izinkan kita ngadepin ini. Oh kita masih kuat. Balik lagi, dia keluar balik lagi. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Oke, saya kira firman Tuhan untuk ayat yang terakhir. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Orang kalau sudah memberikan nyawanya itu berarti saking cintanya, saking sayangnya. Orang anak-anak muda yang jatuh cinta ya, saking cintanya dia mau mati untuk kekasih hatinya. Tetapi akan sia-sia kalau kita mati untuk Tuhan. Kita dapat mahkota kehidupan. Tapi kalau mati hanya untuk seseorang, kita sia-sia. Hidup ini sia-sia. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadikan kita semakin teguh dalam Tuhan, semakin menghargai, menghormati apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu keselamatan itu yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Jangan lagi kita itu menganggap remeh. Biarlah semua itu berharga. Apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, biarlah itu berharga di mata kita. Sehingga kita bisa menghormati Tuhan, kita bisa menghargai Tuhan. Kita enggak nantang. Tuhan ini apa sih aku ngene-ngene, enggak. Tapi dengan hormat, dengan kerendahan hati, kita itu untuk Tuhan. Amin.